Aku merinding. Aku juga merinding. Aku juga merinding. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Interrogation Room. Dan hari ini kita kedatangan Prilly. Hai semuanya. Wow. Selama ini di Neror, aku sama Neror selalu ngebahas tentang hal-hal misteri dan horor. Dan hari ini kita akan kenalan sama Prilly yang untuk 1 dekade terakhir nih memerankan salah satu peran ikonik di horor Indonesia. Dan aku dengar-dengar punya banyak pengalaman horor. Yap. Okay. Langsung aja berarti without any further ado, stop senyum, shit's about to go down. Prilly, how are you? Baik. Apa Lagi kabar? promo terus di. Iya, sibuk banget kayaknya ya. Iya. Tapi seru karena promonya kemarin kita penelusuran. Oh, sama Yes. Karissa. Iya, sama Karissa. Di Bandung. Di Bandung. Kita ke sekolah tempat mereka Peter CS tuh main-main gitu. Wow. Terus memanggil semua hantu-hantu yang diceritakan di Danur Oh dari ya? yang pertama. Dan kamu berarti sendirian atau bareng-bareng sama yang lain? Kemarin sih bareng-bareng. Oke. Tapi biasanya tuh sebelum-sebelumnya aku sendiri sama tim jurnal Risa Oke, aja. Gitu. seru-seru. Berarti selalu di Bandung atau udah ke tempat-tempat? Kalau penelusuran kita tuh selalu di Bandung. Karena kan itu bener-bener tempatnya Teh Risa kan. Benar. Mereka dan hantu-hantunya stay di sana. Dan gitu. Bandung tuh punya cerita-cerita horor yang menarik-narik banget. Iya banyak banget loh. Ha-ha. Kemarin tuh sama Teresa napak tilas ke tempat-tempat yang Teresa tuh punya pengalaman gitu. Ngelewatin rumahnya yang sekarang disebutnya kuntilanak ya, rumahnya si Asih. Itu tempat Asih kerja di situ tuh kita lewatin rumahnya. Tuh pohonnya Asih di situ. Ini tamannya mereka, kalau malam jadi tamannya mereka, kalau siang jadi taman kita. Dilewatin gitu loh, terus kita yang kayak Merinding oke. banget. Tapi aku ngerasain merinding ya kalau misalkan lagi jalan-jalan gitu. Merinding sih. Dulu aku nggak sama sekali ngerasa apa-apa. Oh iya, dan aku denger kan kamu kayak pernah dibuka mata batinnya, betul? Iya, bener. Itu dibuka kayak 10 tahun lalu. Ketika kamu mulai berarti dalam Iya, proyek ketika ini. mulai. Apa yang membuat kamu memutuskan gitu? Karena aku gak percaya sama sekali. Bukan gak percaya sama sekali sih, soalnya gak bisa dipungkiri juga di keluarga aku tuh banyak cerita-cerita horor. Oke, tapi kamu Cuma- gak pernah ngerasain sama sekali? Gak tipe anak rebel yang kayak apa sih gitu Oke. loh, gak pernah ngerasain, gak pernah dikasih lihat. Heeh. Waktu itu teman-temanku pernah kesurupan di Masa? sekolah aja, aku kayak kok enggak, aku nggak kesurupan gitu loh. Kok teman-temanku kesurupan, aku enggak, ini bohongan ya teman-teman gue Oh. gitu. Jadi kayak orangnya bener-bener logik aja. Terus akhirnya memerankan karakter Risa yang bisa ngelihat mereka kan agak-agak kontras Conflicting, nih ya ya, kan. betul, Kayak betul. aku sebagai aktornya tuh kayak masa sih kayak gini bisa Bener. berkomunikasi gitu. Terus akhirnya boleh gak aku dibukain mata batin? Sama siapa? Sama timnya Teresa. Dibukain mata batin tuh nggak kayak di film-film ya, yang kayak dibukain jegreng tiba-tiba Tiba-tiba ada di kelihatan depan mata semua. kita, enggak. Ah. Karena kan nggak bakat kan. Kalau Oke. nggak bakat dan emang itu sengaja dibuka tuh bertahap tuh. Biasanya kita kayak sensitif yang tadi yang nggak pernah ngerasain merinding jadi ngerasain. Kayak ngerasain something is coming atau kayak ada sesuatu di sebelah kita tapi nggak ada. Oh, iya? Tapi kayak ada energinya gitu. Sampai pas aku dibukain mata batin, aku diliatin jelasnya malah di kamarku. Sebel gak sih? Sebel banget Dari loh. semua tempat yang bisa Iya. kamu datangi. Padahal aku penelusuran kamar. sama Teresa. Kenapa nggak Iya. pas lagi penelusuran aja diliatin jelasnya? Terus di kamar kamu lihat apa? Jadi di kamar aku awalnya itu, aku nggak tahu jam berapa ya, tapi yang jelas ini udah tengah malam, udah mau ke dini hari lah, pagi dini hari gitu. Aku ngedenger ada orang tuh ngetok-ngetok. Jadi ini kasur, ini kamar mandi, ini lemari. Jadi Oke. aku ngedengernya tuh arahnya dari samping kamar mandi lah. Tok 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 tok. Tetanggaku emang kebetulan lagi renovasi rumah. Oke. Aku pikirnya itu tetanggaku yang renovasi rumah dong. Tapi aku mikir ini udah tengah malam, masa iya masih Iya. renovasi rumah jam segini gitu kan. Betul. Udah bete-bete terus aku nengok ke arah lemari aku. Gila aku langsung merinding. Ini jelas banget sosok nenek-nenek, rambutnya segini, terus dia tuh kayak megang kayu atau megang apa yang ngetok-ngetok si lemari, pintu lemari aku gitu, dia ketok-ketokin gitu. Nah, aku kan langsung shock dong. Langsung lah kalau orang Sunda bilang tuh rep-repan ya, sleep paralyzed gitu yang kayak saking shocknya. Nah, kalau aku merem, aku ngerasa si nenek-neneknya itu tuh ada di sini aku kalau aku merem. Tapi kalau Kayak suaranya deket banget. Suaranya dekat. Tapi kalau aku melek, dia ada di situ agak jauhan dikit. Ah. Jadi aku harus milih melek tapi aku harus ngeliat dia, Atau atau aku merem suaranya. tapi ada di sini. Akhirnya aku memilih melek ngeliat ceiling. Tapi kan ujung mata kita ngeliat Masih kan. lihat. Dan dia diam aja gini. Diam aja, cuma diam aja gini. Itu pertama kali aku Oke. ngeliat jelas. Aku akhirnya ngeliat ceiling aja, sampai azan hilang tuh. Karena udah terang juga lama kan. berarti? Lama banget. Aku merasanya tuh kayak, aku tuh malah takut aku kenapa-kenapa karena susah nafas kan. Kayak kita kan kalau shock susah nafas gitu kan. Dan kayak nggak bisa bergerak Gak bisa kan? bergerak. Akhirnya pas udah mulai agak terang, aku langsung bilang sama mamaku,
aku diliatin lagi, makanya kamu sih suka nantangin gitu-gitu. Dan sebelumnya mbak aku itu sempat berhenti. Jadi adalah 2 kali yang kerja di rumah itu bilang ngeliat. Pertama asisten lamaku dia bilang di kamar kamu tuh ada tahu yang nungguin, tapi dia nggak penakut jadi dia nggak minta berhenti. Nah mbak aku ini minta berhenti karena katanya diliatin. Jadi dia langsung pingsan, dibawa ke rumah sakit ke UGD, beres-beres baju, langsung minta pulang ke kampung. Nah cuma kita tuh sekeluarga juga nggak ada yang diliatin kan, jadi kayak kenapa sih kok diliatinnya ke orang yang kerja di rumah ini, nggak pernah ke kitanya gitu. Ya ampun, itu malah pernah terjadi ketika rumah aku tuh sempat direnovasi, rumah papa mamaku pernah direnovasi. Jadi 1 tahun tuh kita sewa rumah yang rada deket sama rumah gitu kan. Nah rumah ini tuh rumah bekas IPTN dulu waktu Pak Habibie. Kan dia punya satu komplek tuh buat semua pekerja IPTN. Nah ini jadi rumah udah lama kosong gitu. Tapi rumahnya itu bentukannya kayak rumah mewah, pakai exhaust segala macam. Di kamarnya ada bidenya. Kita tinggal di situ cuma setahun, tapi itu udah lama kosong. Jadi kayak kolam renangnya aja itu ada yang patung-patung putih, tau gak sih? Oh tahu. Tapi udah lumutan semuanya. Kolam renangnya aja kayak nggak dipakai. Bener-bener kayak air hijau hujan gitu. Kayaknya ada ikan juga di dalam situ. Fun fact, suatu hari kita pulang. Jadi kayak aku pulang sekolah dijemput sama mamaku. Mbak di rumah itu diketok-ketok nggak buka. Terus akhirnya mamaku kayak yaudah pakai kunci mama, dibuka. Kondisi rumah aku itu aneh banget. Jadi ini maghrib semua furniture tuh jatuh dan mbakku pingsan. Sumpah aku merinding. Sumpah itu kayak, dan aku tuh bukan orang yang gampang percaya. Keluarga aku tuh bener-bener kayak sama berarti ya. Nah ini semua, jadi meja makan itu kursinya semua kebuka gini. Terus kayak sofa, ya aku itu masih merinding sih. Padahal aku juga bingung gitu. Terus mbaknya dibangunin kan, dikasihin minyak kayu putih segala macam. Terus dia kayak nggak tahu, dia terakhir kali itu cuman inget ada angin cek gitu. Terus habis itu dia pingsan. Nah mbak ini anehnya adalah dia abis itu masih kerja lama. Jadi bukan alasan untuk dia mau pergi atau apa. Jadi aku masih memikirkan gitu, apa kalau misalkan emang dia mengorchestrate itu sendiri, apa alasannya, apa tujuannya. Karena nggak minta perhatian juga, nggak berhenti, nggak apa. Kalau mbak aku tuh bener-bener langsung berhenti karena dia bener-bener pingsannya tuh yang kayak dia shock dulu. Terus dia pingsan, dibawa ke UGD nggak kenapa-kenapa. Terus saya mau pulang pas saya diliatin. Tapi mbakku ini diliatinnya katanya anak kecil. Jadi anak kecil di tangga rumahku, dia pegangan besinya gitu, terus jarinya cuma 4 kalau kata si mbakku yang ini ya. Kayak ju-on gitu ya? Iya kayak, terus aku kayak, hah yang bener aku gitu. Cuma aku gak pernah diliatin si anak kecilnya itu. Di rumah aku cuma diliatin si nenek itu. Sama 1 kali lagi, aku kan kuliah waktu itu, masih kuliah. Sekarang juga masih kuliah, cuma waktu itu rumah aku di Tangerang dan aku masih tinggal di situ. Harus jalan ke Sudirman kan jauh, 2,5 jam kalau sampai kena macet ya. Jadi aku pagi-pagi tuh abis subuhan gak pernah tidur, aku langsung sarapan. Karena aku selalu nyari makan nih. Kalau bangun tidur melek langsung nyari makan. Jadi udahlah aku ke dapur sendiri, bikin roti bakar sendiri, terus aku makan di meja makan. Belum ada siapa-siapa dong, karena gak ada yang makan sepagi itu. Terus tiba-tiba aku ngerasa ada yang megang kaki aku nengok gini. Itu terakhir kali aku ngeliat jelas. Abis itu aku udah gak pernah diliatin jelas lagi. Mungkin karena reaksi aku lebay banget pada saat itu, aku teriak kenceng banget. Jadi aku dipegang kakinya, aku ngeliat gini, aku ngeliat cewek megang kaki aku, dan dia itu bentukannya kurus banget, terus rambutnya basah. Itu yang aku ingat, kurus banget yang kayak tulangnya tuh aku bisa lihat, terus rambutnya basah. Terus aku teriak, wah! Aku teriak kayak teenager atau kayak umur 20-an gitu? Kayak udah agak tua gitu, tapi kurus banget, terus rambutnya basah. Terus aku teriak sekencang-kencangnya, papa aku lari. Kenapa? Nah, aku tuh gak mau ngejelasin di saat itu aku ngelihat apa, jadi aku bilang tikus. Tikus. Dan keluarga aku emang tahu aku takut tikus kan. Jadi percaya nih kayaknya kalau dia teriak sekencang ini tikus gitu. Di mana? Gak tahu tadi tikus gede banget. Terus aku kayak udah kepikiran. Beberapa kali kemudian baru aku bilang, aku tuh sebenarnya kayak kemarin tuh ngelihat sosok perempuan gini gitu. Abis itu untungnya aku pindah rumah. Dan ini di rumah yang sama berarti sama si nenek-nenek itu? Iya, rumah yang sama. Karena jaraknya deket. Emang jaraknya tuh pas aku udah dibukain mata batinnya tuh kayak energinya mereka tuh kayak mau nyamperin aku gitu loh, aku ngerasanya. Terus aku ngechat Risa terus memang kayak, ini tolong, aku sih gak apa-apa diliatin kayak gitu. Cuma kadang kaget aja kalau misalnya di situasi-situasi yang aku gak ini, tuh aku harus apa? Udah kamu berdoa aja, nanti dia lama-kelamaan kalau gak kepake mata batinnya dan gak dilatih juga dia hilang sendiri gitu. Serem sih kalau tiba-tiba dipegang kakinya sama seseorang. Tapi kerasa nggak kayak dipegangnya tuh kerasa? Kerasanya tuh mungkin kayak bukan yang dipegang pakai tangan gitu, cuma kerasa kayak, tahu gak sih kamu kalau lagi makan restoran ada kucing lewat, kan kayak ada sesuatu apa nih gitu, kita suka gitu kan. Jadi nggak yang sejelas itu, cuma kan bikin aku jadi nengok ke bawah kan. Jadinya kayak pada saat itu aku belum melihara kucing, jadi kan kayak ini apa yang ini ada di bawah meja makan gue, nggak ada binatang, nggak ada apa. Cuma aku nggak pernah nyeritain
nyeritain ini secara jelas. Soalnya aku tuh males dapat penolakan, ngerti gak sih? Kayak dapat penolakan, masa sih? Aku tuh males kayak gitu. Ngerti. Soalnya aku dulunya yang selalu menolak cerita orang gitu. Jadi kayak kamu yang skeptis tadinya. gue karma nih gitu. Dulu suka kayak masa sih? Jadi aku kayak ya udahlah, kalau ditanya pernah ngeliat atau apa bilang aja ya pernah, tapi nggak aku jelasin secara eksplisit ngelihatnya tuh apa. Karena aku benar-benar nggak mau ngeliat lagi juga. Kamu pernah ngeliat Peter CS nggak? Kalau Peter CS, aku tuh nggak ngelihat dia yang jelas manusia kayak Teresa ngelihat dia ya. Karena kalau Teresa kan ngelihatnya emang sosok manusia gitu. Cuma aku itu sering disamperin sama mereka dan mereka tuh suka ngasih tanda. Jadi kalau dulu misalnya kayak si Teresa tuh kayak Peter CS mau ke kamu gitu, si Teresa. So kayak oke, ada barang warna pink nggak di kamar kamu gitu. Ada. Oh ya udah, mereka suka tuh main-main sama itu gitu. So kayak gitu. Terus pas syuting yang Danur terakhir ini kan banyak banget adegan nyanyi boneka Abdi itu kan. Itu ritual untuk memanggil mereka kan. Nah terus aku tuh di dalam hati aku suka kayak manggil beneran kali ya gitu loh. Ala-ala sosok jadi kayak gitu. harus diniatkan untuk memanggil mereka. Sosok berani ya gitu, kayak panggil beneran kali ya. Terus aku nyanyi gitu panggil beneran. Habis itu pas penelusuran, Teresa itu dirasukin sama Hendrik, salah satu dari Peter CS. Terus dia bilang, kamu memanggil-manggil kita mulu, kami hadir waktu kamu syuting di gereja. Dan pas di gereja itu aku emang ngerasa kayak energinya kayak gimana gitu. Cuma gak enak kan ngomongnya kayak, enggak nanti pada takut lagi gitu. Terus katanya kami melihat kamu waktu syuting di gereja yang adegan ini cuma kami tidak suka melihat itu. Jadi kenapa? Terus aku ingat, kenapa ya mereka gak suka melihat itu? Karena banyak darah. Dan bener pas adegan gereja itu emang banyak darah. Dan karena mereka tuh bentukannya masih anak kecil ya, jadi mereka gak suka yang serem-serem. Gak suka. Lucu banget. Tapi jadi ya unik lah ya pengalamanku di Danur, jadi banyak gitu-gitunya loh. Unik sih, itu unik kayaknya kata yang tepat ya. Padahal tadinya aku tuh nggak percaya even terjadi di keluarga aku sendiri ya. Tapi kerasa nggak sih bahwa ini kayak udah 10 tahun franchise ini? Nggak kerasa. Aku pas syuting kemarin tuh, ini udah 10 tahun, masa sih? Kayak cepet banget. Berarti kayak secara nggak langsung kamu udah temenan juga nih sama Peter CS selama 10 tahun. Good friendship. Good friendship ya, walaupun tidak bener. Tapi kalau ngomongin tentang teman-teman tidak terlihat tuh sebenarnya cerita tentang kayak imaginary friend tuh udah ada dari zaman dahulu gak sih? Accounts atau testimoni dari anak-anak yang bilang bahwa mereka tuh punya teman tapi orang tuanya nggak bisa lihat. Dan aku mau ngajakin kamu nih, kita coba bawain materi neror. Dan aku mau lihat Prilly kalau misalkan buat neror kayak apa. Jadi ada satu kasus di tahun 1962. Ini sebenarnya nggak bisa diverifikasi secara formal karena emang nggak ada accounts of history kayak dari mulut ke mulut. Di tahun 1962 katanya tuh ada satu kejadian di sebuah sekolah. Ada yang bilang ini kejadiannya di Wyoming, Amerika Serikat, di mana anak-anak di sekolah itu tuh diminta untuk gambar kalau misalkan mereka punya imaginary friends. Dan ini semua dari kelas-kelas yang berbeda, semua diminta gitu. Entah kayak apakah ini eksperimen atau mereka cuman kayak for fun gitu kan. Dan ada 37 anak yang gak kenal satu sama lain, gak terlalu dekat, itu menggambar sosok yang sama. Dan hasilnya itu mereka menggambar sosok yang tinggi, matanya cekung, tanpa mulut, dan di tangannya itu ada seutas tali yang terbuat dari rambut. Merinding gak sih? Kayak semua spesifik gambar hal yang sama. Dan mereka tuh cerita juga kan, begitu ditanyain ya, teman kamu nih munculnya kapan atau kayak gimana. Orangnya mereka bilangnya bahwa dia selalu datang kalau hujan turun. Dan dia biasanya berbisik melalui speaker TV. Spesifik banget. Dan dia akan memberitahu rahasia yang mestinya kami tidak tahu. Kadang dark, misalkan gurunya tuh punya ini loh, nyembunyiin senjata di rumah gitu. Kayak gitu-gitu. Dan itu apakah nggak trauma ya anak-anaknya? Kalau aku jadi anaknya aku trauma sih. Ngelihat sosok tanpa mulut, megang rambut gitu, aku trauma sih kalau jadi anaknya. Bener sih, kalau misalkan teman hayalannya lucu gitu kan. Kalau kayak Peter CS kan gemes. Ya udah gemes gitu. Aku juga nggak takut gitu karena bentukannya bule gitu kan, anak kecil bule, cakep kata Teh Risa. Tapi kalau bentukannya yang kayak gitu kan males serem banget sih. Itu lebih kayak hantu ya. Itu ya aku sih trauma sih ke psikiater kayaknya kalau bener-bener. Tapi anak kecil tuh emang level ketakutannya tuh rendah deh kayaknya. Mereka tuh kalau ngeliat sesuatu kayak karena sepupu aku juga gitu. Sepupu aku punya imaginary friend namanya Randy. Kenapa kita tahu namanya Randy? Karena disebut mulu. Kayak misalnya dia lagi main bola, aku tuh suka ngisengin si sepupu aku ini karena umurnya jauh kan. Terus aku ambil bolanya. Jangan ambil bola aku, itu bolanya Randy. Satu, itu kayak
kenapa Randy? Terus dia suka ngomongin Randy ke orang tuanya. Abis itu dia lagi mandi, dimandiin susternya, aku ngeliatin kan. Abis itu Randy lagi ngintip di jendela. Randy lagi. Selalu dia ngomongin Randy Selalu. nih. Terus tante aku dipanggil ke sekolah karena ternyata sepupu aku tuh dapat laporan nggak mau masuk kelas dan nggak mau ngomong sama teman-teman kelasnya. Ditanyalah, kamu katanya nggak mau ngobrol sama teman kamu. Aku selalu ngobrol sama Randy. Dibilang lah sama tante aku, ngobrol kok sama Randy. Gak ada yang namanya Randy bu di kelas. Jadi kayak aku tuh sampai takut tahu kalau jagain dia. Pernah aku jagain dia, terus dia nangis kejer, kan bikin aku takut. Ini kenapa sih kok nangisnya kejernya tuh anak kecil yang nangis kejer nggak ada suara gitu lah kayak sampai gitu kayak merah. Kenapa sih? Ada nenek jahat mau ngambil mainan aku. Aku langsung lari. Karena kayak nenek jahat. Ya udah, ntar ya aku langsung lari ke bawah. Sus, tolong sus katanya ada nenek jahat. Berarti dia sensitif banget ya? Dia sensitif banget dan kata susternya kayak, iya dia tuh kalau nangis nyebutnya pasti ada nenek jahat mau ngambil mainan. Kalau nggak nangis adanya Randy. Jadi kayak antara dua itu. Jadi kan ya masalah nenek jahat itu aku jadi nyambungin sama jangan-jangan ini nenek yang ada di rumah gue. Iya gitu loh. Jadi aku langsung kayak migrasi dia. Dan aku tuh beneran tipe yang kayak nggak dewasa ya. Kayak kalau ada anak kecil, kenapa nenek jahat itu, aku langsung kabur. Kayak nggak yang terima kasih suster. Langsung manggil susternya. Aku nggak akan dewasa kayak mana nenek jahatnya, nggak akan dewasa gitu sih. Coba di mana ditunjuk, nggak. Aku langsung kayak sus ini nih nenek jahat. Soalnya aku lebih percaya sama anak kecil yang kayak gitu kan, karena dia mau ngarang dari mana. Iya bener-bener. Kamu juga cerita dia kayak spesifik kan kalau cerita. Spesifik banget dan gak ganti-ganti kan. Jadi kalau gak ganti-ganti kan kita lama-lama jadi percaya. Bener. Itu sih yang kayak aku tadi juga sebelum filmnya aku cerita bahwa ada pernah kejadian. Ini diceritain sama salah satu pengguna internet. Jadi dia bilang bahwa anaknya itu selalu nyeritain satu sosok yang sama gitu. Jadi dia bilangnya dia punya teman di sekolah. Namanya kayak siapa sih, Suska atau Susmas atau lupa deh pokoknya namanya siapa. Suska misalkan ya. Dia tuh selalu bilang, mama tadi Suska di sekolah pakai ini loh pita warnanya pink lucu. Terus kayak, mama Suska tuh tasnya hari ini ada mataharinya. Pokoknya dia selalu nyeritain si Suska ini. Tadi aku main sama Suska gini-gini. Sampai mamanya tuh kayak, oke nih anak kayaknya punya sahabat nih di sekolah namanya Suska. Selalu diceritain si Suska ini dan selalu di sekolah. Suatu hari kayak parents teacher meeting, orang tuanya datang kan. Mamanya nanya sama guru, ini temennya mana sih si sahabatnya si Suska itu? Terus gurunya bilang, nggak ada bu yang namanya Suska. Jadi kayak selama ini yang diceritain entah siapa. Aduh, aku tahu gak sih kalau di masa depan aku punya anak, terus aku gitu kayak, kamu kita bacain dulu. Rukiah dulu ya kamu ya. jangan ngelihat gitu. Kayak mager banget. Oke, kamu mau bacain satu materi? Maaf ya kalau aku tidak sebagus itu nanti bacain. Enggak lah. Oke, jadi ada sebuah pengalaman yang diceritakan oleh pengguna Reddit namanya Stardust Endless. Maksudnya apa ya? Karena di sini tuh dia menceritakan waktu dia kecil, dia tuh punya teman tak kasat mata. Nah, dia punya teman tak kasat mata ini di rumahnya, terus ciri-cirinya itu rambutnya coklat muda, memakai gaun, dan matanya itu berbentuk bintang. Oh, lucu tapi. Itu serem dong. Dan lucu. Kalau kamu bayanginnya kayak kartun, lucu. Tapi bayangin deh itu manusia bentuknya batai bintang, itu menurut aku sih serem banget ya. Nah, setelah dia dewasa, dia kan pindah rumah nih. Terus rumah masa kecilnya ini ditempatin sama keluarganya yang lain, ditempatin sama keponakannya nih yang masih kecil. Terus tiba-tiba keponakannya cerita, aku tuh punya temen loh, katanya dia kangen sama kamu. Dia juga tanya, kenapa sih kamu pergi? Katanya gitu. Sang tante akhirnya penasaran dan nanya dong ke keponakannya, temen kamu itu siapa? Terus keponakannya pun akhirnya menjelaskan ciri-ciri si temennya itu. Dan ciri-cirinya sama persis kayak waktu si tantenya dulu tinggal di situ. Matanya bintang dan rambut coklat dan pakai gaun tidur. Jadi ternyata temannya stay di situ dan kayaknya kecewa kali ya kalau tantenya pindah rumah. Dan dia jadi teman. Aku merinding. Aku juga merinding. Aku merinding. Berarti kayak dia sama tantenya punya teman tak kasat mata yang sama pas kecil. Iya, karena aku juga ngedenger kayak ceritanya Teh Risa gitu ya. Teh Risa kan waktu kecil tuh dibilangin sama Peter CS kayak, kamu ikut kami aja, karena kalau kamu nggak ikut kami, nanti kamu akan bertumbuh jadi dewasa, jadi besar. Nah makanya waktu di kejadian si Risanya jadi kayak pengen ikut sama Peter CS, Risanya kan sempet dibacain juga kan supaya nggak terlalu diganggu gitu-gitu. Sampai akhirnya mereka, maksudnya Teh Risa bertumbuh bareng lah akhirnya sama si Peter CS ini. Sekarang ini Teh Risa tuh lagi membatasi banget sama si Peter CS, makanya dia bilang kayak, apa ini udah takdir ya si Danur 10 tahun
tahun terus udah selesai. Ini kan danur terakhir kan. Udah danur terakhir. Aku baru mau nanya, berarti emang bener-bener last chapter ini last chapter. Karena kemarin si Teresa ngomong kayak nggak direncanain ini akan jadi last chapter. Tapi ternyata last chapter berbarengan dengan Teresa mau membatasi diri sama mereka. Kenapa? Karena Teresa punya anak, nggak mau anaknya itu diliatin. Aku kan nanya, pernah gak teh anaknya diliatin? Pernah banget. Pas aku lagi masuk ruangan tiba-tiba mainan berantakan dan aku tahu itu mereka. Padahal itu kayak di danur 1 kan? Iya, padahal kayak aku udah bilangin sama mereka jangan main sama anak aku. Mereka punya gudang sendiri yang isinya mainan-mainan mereka, jangan ganggu anak aku gitu. Jadi Teresa punya satu gudang yang emang buat mereka? Jadi kayak itu disediain supaya si Peter CS nggak ke anaknya Teresa gitu. Karena aku pernah nanya juga sih, pernah gak diliatin yang nggak enak gitu. Kalau Peter CS kan mungkin bentuknya lucu gitu. Ya pernah waktu anaknya masih kecil banget tuh kayak shock gitu, anaknya diliatin, tau-taunya diliatin ASih. Makanya kemarin waktu penelusuran si ASih tiba-tiba muncul, dia nangis, katanya sedih diusir terus. Terus aku bilang kan sama Teresa, teh tadi kata ASih dia sedih diusir terus. Ya iyalah gue usir, dia suka takutnya ngeliatin ke anak aku nggak mau. Jadi pas banget danur Last Chapter ini terakhir di saat Teresa emang mau membatasi sama mereka yang emang udah ngikutin Teresa gitu. Seru banget sih. Tapi kamu sendiri pernah diganggu sampai kayak kesurupan gitu nggak? Aku sampai kesurupan nggak pernah. Cuma aku waktu 7 tahun lalu, aku mintanya bukan karena kayak ayo kesurupan, enggak. Jadi itu penelusuran jurnal Risa juga. Si tim jurnal Risa yang dirasukin, aku ngobrol, wawancara dia. Terus aku bilang, boleh gak ditukar aku yang dirasukin, nanti lewat aku gitu. Itu kan bisa-bisa nggak bisa ya, akhirnya aku dibacain lagi. Jadi tuh ternyata nggak semua hantu itu bisa ngerasukin manusia. Karena energinya tuh harus match. Terus si manusianya itu harus emang punya keterbukaan untuk dirasukin. Jadi nggak semudah itu kerasukan sebenarnya. Makanya kayak jangan bengong nanti kerasukan. Nggak semudah itu, nggak semudah kita bengong terus kita kerasukan gitu. Akhirnya aku dibaca-bacain, terus di dalam diri aku tuh disuruh bersedia untuk dirasukin gitu. Dibuang dulu semua logika dan segala pikiran-pikiran manusianya gitu. Aku penelusuran lah ke dalam rumah kosong. Masih ada sih harusnya videonya ya. Terus aku dikasih tahu udah ditungguin di deket jendela. Kamu baca mantra ini ya. Aku nggak ingat ya mantranya apa. Tapi dikasih mantra? Dikasih, baca 3 kali. Itu artinya aku bersedia kalau kamu mau rasukin aku gitu lah. Consent lah. Hantu aja ada consent ya. Betul sekali. Consent nih mau dimasukin gitu. Terus akhirnya aku dibilang kalau ada rasa kesemutan di leher sampai ke pundak jangan dilawan, pokoknya legowo aja gitu. Udah dong, akhirnya aku masuk ke dalam kamar itu, tuh katanya udah ditungguin di depan jendela. Aku disuruh menatap ke jendelanya itu. Jadi aku baca 3 kali itu, kayak aku bersedia, konsen, langsung zeret kesemutan. Terus aku kayak oh my god oke, this is it. Terus aku udah legowo aja, tiba-tiba aku nyurup, namanya nyurup ya. Jadi nyurup tuh aku 50% tahu ini tubuh aku, tapi bukan aku yang ngendaliin. Terus tiba-tiba aku merasakan rasa sakit yang dia rasain. Nah pada saat aku nyurup itu, aku tuh sesek, sama kayak tenggorokan aku tuh kayak ketekan aku ngerasanya. Terus aku tiba-tiba nangis. Nah yang nangis itu aku nggak terlalu sadar ya, karena aku ngeliatnya kan di video. Terus akhirnya langsung dikeluarin sama Teresa. Ternyata yang ngerasukin aku itu yang bunuh dirinya tuh gantung diri. Jadi aku sakit di leher. Gitu. Nah itu tuh nggak bisa aku jelaskan kan dengan kata-kata. Iya sih. Dan kalau yang nggak percaya dan nggak pernah ngerasain kayak aku dulu nggak pernah ngerasain apa-apa, pasti kayak really gitu. Jadi emang harus ngerasain dulu. Betul sih. Tapi abis itu kan langsung dibersihin gitu. Bahwa Karissa sama timnya bisa melakukan itu. Mungkin next time aku ketemu aku bakal coba. Soalnya Z pas penelusuran juga agak dibikin sensitif, dibukain biar sensitif gitu. Soalnya terakhir kali aku penelusuran sama Karissa itu, ya aku ada di situ melihat semua terjadi, tapi kayak aku nggak ngerasain apa-apa. Karena nggak minta diinin dulu ya. Terus Karissa juga bilang bahwa kalau misalkan logika kamu tetap kayak jalan, malah mereka tuh nggak tertarik. Nggak mau, iya. Kayak buat apa saya ngeluarin energi besar banget buat yang nggak percaya. Buat orang yang pagernya tinggi banget kata dia gitu. Iya. Makanya kenapa orang yang nggak penakut itu jarang diganggu. Karena emang nggak buka pintu untuk diganggu. Dia pagernya tinggi banget gitu loh. Mungkin gitu juga. Aku juga dulu nggak diganggu karena aku tuh nggak takut. Mbak aku berhenti, aku kayak apa sih gitu. Ada cerita-cerita apa, aku kayak takut tapi nggak yang kayak apa sih, nggak yang merinding kayak begitu denger itu sama banget. Aku tuh suka banget horor karena aku tuh pencinta horor dan aku suka banget dengerin cerita-cerita horor orang. Tapi kayak efeknya di aku kayak ih
gimana ya rasanya kalau jadi mereka. Iya, bukan gitu yang kan. kayak kita jadi Takut. Betul. Itu Iya. sih yang susah banget untuk dijelasin ya untuk pencinta horor yang nggak pernah melihat gitu. Iya. I would love to try, nanti aku coba tanya. Ya coba tanya deh. Siapa tahu kamu merasakan apa yang aku rasa. Pas kejadian tadi tuh, pas kamu nyurup itu, kamu sempet diceritain gak sih kondisi kamu kalau dari POV-nya Teh Risa itu apa dari luar tuh kelihatannya kayak gimana? Aku tuh pada saat itu kan ada videonya juga, aku jadi ngeliatnya. Aku tuh bener-bener kesakitan, sakit tuh aku nangisnya tuh yang kejer banget gitu loh. Kayak secara logika masa iya aku bisa nangis tiba-tiba? Ya walaupun aku juga acting nangis gitu ya, cuma kayaknya enggak di rumah kosong. Kayaknya gue males di acting di rumah kosong gitu. Mungkin buat penonton gitu kali ya, kan she's an actress gitu. Iya, cuma mohon maaf banget nih ya, kadang kan orang suka kayak lo kan aktor, lo gampang kali ya acting. Nggak segampang itu acting di dunia nyata ya. Karena kayak kita tuh kalau meranin suatu karakter, kita udah harus mendalami karakter itu dulu. Mendalami karakter itu, gimana caranya dia nangis dan segala macam. Nggak bisa tiba-tiba coba nangis sekarang, nggak bisa. Karena kita harus konsentrasi juga. Jadi ya nggak segitunya ya. Jadi aktor tuh bukan berarti jadi pembohong juga sih. Nggak gitu ya. Jadi terus ya, Kak Risa ngeliatnya berarti kamu ya bentukannya enggak, Teh Risa ngelihatnya sih aku adalah aku tetap. Cuma Teh Risa melihat sosok yang ngerasukin aku itu. Kan gitu. Kalau Teh Risa kan emang ngelihat semuanya. Dia aja kalau ngomong sama aku tuh suka kayak iya gimana gitu kan. Iya, rada-rada gila ya. Kayak ada apa sih di belakang gue? Iya, aku juga pernah jalan sama Kak Sarah itu juga. Aku lagi jalan. Ini kayak kita lagi penelusuran, terus di tengah kayak pohon-pohon gitu kan, gelap banget tempatnya. Terus tiba-tiba aja kita lagi jalan ngobrol gitu, dia kayak jangan gitu. Aku kayak udah sampai. Kayak nggak tahu aku apa yang dilakukan, tapi ya mungkin mereka ngelihat sesuatu. Kayaknya kamu harus ke New Orleans deh. Kamu udah pernah ke Nola belum? New Orleans. Oh my god. Please kesana. Kenapa? Ada apa? Buat kamu yang suka horor ya, karena New Orleans itu kan cerita horornya banyak. Maksudnya di sana tuh ada kuburan tertua kan, ada kuburan yang umurnya udah ratusan tahun dan suka dijadiin lokasi syuting film-film horor Hollywood juga. Terus di sana kan terkenal voodoo, boneka-boneka gitu. Nah waktu aku ke New Orleans, aku tuh ngelewatin haunted doll shop. So kayak, apa nih? Isinya boneka-boneka kayak boneka Annabelle dan boneka-boneka gitu. Terus aku iseng masuk ya. Si penjualnya ini bentukannya kayak nenek-nenek yang di Insidious lagi. Jadi kan aku kayak ternyata ada sosok aslinya gitu kan. Dan dia lagi ngejelasin ke customer bahwa boneka-boneka yang ada di situ itu tidak pernah dia beli, tapi datang sendiri ke rumah dia, datang dan boneka ini sedang mencari pemilik barunya. Terus aku langsung merinding dong di dalam toko itu. Permisi banget, aku langsung keluar lagi. Ini hantunya jauh nih di New Orleans. Kalau kita balikin harus pakai visa lagi, harus pakai tiket lagi. Kita jangan sampai diikutin. Iya, jangan sampai dia memilih ya. Iya, dan aku jujur lebih takut sih sama hantu luar negeri. Kenapa ya? Oh iya? Biasanya orang malah bilang kayak hantu luar tuh nggak serem, orang pakai taksido gitu. Kalau hantu Indonesia kan, tapi nggak tahu, aku ngeliat kamu malah lebih banget sih. luar ya. Mungkin karena nggak deket ya, kayak kita nggak tetanggaan nih bro. Kalau hantu luar negeri gitu, Nggak bisa diajak ngobrol. jauh nih. Kalau jahat nggak bisa kayak tolong lah gitu. Iya, nggak bisa gitu. Nanti bahasanya bukan bahasa Inggris gimana? Bahasa nggak tahu negara mana kan kita nggak tahu. Kesurupan juga bingung ya. Doainnya apa coba kalau luar negeri gimana gitu? Bener. Eksorsismnya gimana dia? 10 tahun bersama Danur. Berarti 10 tahun tuh 2016 mulai syutingnya. Karena dia keluar di 2017. Aku tuh ditawarinnya itu kan Desas-desus Danur tuh lumayan panjang kan. Yang pertama itu dari 2015 sebenarnya. 2015 aku tuh lagi di ending selesai sinetron tuh waktu itu. Terus ya ternyata emang proses untuk Danur jadi film tuh lama karena kan dari buku, terus dari Twitter juga. Waktu Teh Risa kan suka nge-tweet, ghost tweet ya kalau nggak salah. Baru diproduksinya tuh di tahun 2016. Tapi aku baru banget selesai sinetron langsung syuting syuting Danur. Apa yang membedakan film terakhir ini si Last Chapter sama sebelumnya? Keniatan dan prosesnya sih. Oh ya. Kayak yang ini tuh syutingnya kita dari Februari sampai Oktober. Wow. Jadi kita syuting sebelum puasa, terus kepotong Lebaran. Pas Lebaran tuh ada jeda sekitar 3 bulan. Tiba-tiba kita dihubungin lagi untuk syuting lagi. Kita syuting 12 hari lagi untuk additional scene. Jadi tiba-tiba ada scene-scene tambahan untuk menyempurnakan ceritanya gitu. Skenario-nya juga udah 2 tahun. Aku tuh udah ditawarin untuk yang terakhir ini tuh udah lama gitu. Cuma emang belum menemukan cerita yang pas gitu. Dan pada saat itu tuh Teh Risa bilang mereka itu nggak mau diceritakan secara detail bagaimana mereka itu meninggal. Nah jadinya tuh
dilema kan penulisnya, terus gue bolehnya ceritain apa nih kalau nggak boleh ceritain yang serem-serem atau apa, karena si anak kecil itu bilang kami nggak mau diceritain yang serem-seremnya dari mereka. Makanya kalau udah ada yang ngikutin Danur 1, 2, 3, si anak-anak itu kan nggak pernah diliatin seremnya, mereka diliatin di film tuh lucunya, mereka ngebantuin Risa, peran utamanya adalah si hantu jahatnya kan, karena emang anak-anak itu nggak mau. Nah cuma kan penulis dilema dong, udah terakhir nih dan harus dirangkum lah cerita ini gitu. Jadi ya prosesnya lumayan bolak-balik di penulisan skenario itu. Terus syutingnya panjang, dan karena kita tayang di IMAX, ternyata tuh teknis kameranya beda. Jadi ada satu adegan yang kameranya itu dibikin jalur kayak flying fox gitu, tau gak? Bikin jalur kayak flying fox dari rumah sana, dari rumah ujung sampai rumah lokasi syuting. Dan aku pikir ini apa? Tali apaan? Ternyata tali buat nerbangin si kamera itu. Dan itu sebagai aktornya ternyata ngaruh ya, teknis kamera tuh ngaruh di emosi kita juga, karena mau nggak mau kita harus nungguin kameranya nyampe untuk mengeluarkan si emosi yang ada di scene itu kan. Air mata aku aja sampai diatur sama Pak Awi karena trik kamera. Jadi Bril, kamu tuh, saya tuh kamera dari belakang terus ke samping. Jadi kalau kamu air matanya jatuh pas kamera di belakang, saya nggak dapet apa-apa. Jadi pas kamera di samping baru air mata kamu harus netes. Nah terus aku kan kayak jadinya tuh pas acting kayak udah belum ya nih kameranya gitu kan. Terus kayak akhirnya aku tuh cuma harus peka aja kuping aku sama kode gitu. Itu artinya kamera udah mau deket. Nah di situ emosi aku harus keluar. Jadi aku kayak gila, ini emosi gue harus diatur-atur banget. Udah kayak apaan gitu. Tapi kalau untuk di last chapters, apa challenge-nya sih buat kamu? Kan kamu udah memerankan Carissa selama 10 tahun. What is new? Challenge-nya Danur The Last Chapter ini kan di trailer ditulis aku merasakan kematian berkali-kali. Serem banget. Di saat merasakan kematian itu, aku tuh harus jadi Risa kan, bukan jadi karakter lain. Risa ini udah biasa dia berkomunikasi dengan hal-hal yang seperti itu. Aku ngeliat Risa langsung aja, abis dirasukin, bisa yang langsung kayak, kamu udah pernah jurnal Risa kan? Abis kerasukan terus tiba-tiba kayak, terkurasi energi aku. Biasa aja kayak, kok kayak nggak terjadi apa-apa gitu kan. Nah, aku sebagai aktor tuh agak berat sebenarnya. Karena agak susah di film kalau kita mau plek-plek kayak Teh Risa beneran bereaksi. Kamu bayangin kalau aku di film abis kesurupan terus aku kayak, biasa aja. Nanti penonton kayak kok nggak continuity nih emosinya. Tapi kan itu aku kan memotret Risa. Aku benar-benar harus menyesuaikan sama Risa tuh gimana kan. Nah itu tuh sulitnya sebenarnya buat aku kayak untuk menemukan kejujuran aku memerankan Risa yang asli sama teknis yang harus dilihatkan di film gitu. Karena kan film nggak bisa kita pure kayak flat gitu kan. Harus ada reaksi yang agak lebih dikit, tapi juga harus dikurangin dikit. Harus natural. Jadi aku kayak benar-benar berkutik di situ gitu. Ya akhirnya ya ketemu di tengah aja. Risa tuh biasa banget ngomong sama hantu kan. Aku enggak. Jadi di saat aku actinginnya tuh kayak aku juga agak ragu. Apakah sesantai ini aku ngomongnya? Jadi ya lumayan tuh pas di reading aku jadinya berdiskusi sama Strada, sama Pak Awi. Gimana supaya tetap Risa, tapi orang ngelihatnya nggak kayak santai banget ngomong sama hantu bro gitu kan. Kayak temen nih gitu kan. Karena ya ini tetap dibalutnya kan horor gitu. Iya, dan orang-orang masih harus bisa merefleksikan karakter itu di diri mereka kan. Kayak kalau mereka ketemu hantu kayak apa gitu. Walaupun misalkan Carissa udah terbiasa banget kan untuk manusia lainnya. Tidak ya. Kalau kamu look back dari 10 tahun yang lalu, ini curiosity aku aja by the way. Apa yang berbeda antara Prilly 10 tahun lalu sama Prilly sekarang? Kalau mau ininya yang berbeda adalah tenaga aku. Itu real ya? Itu real. Karena aku tuh inget banget syuting Danur itu udah berat dari dulu ya. Cuma aku itu nggak pernah sakit. Emang udah biasa dari sinetron mungkin kan. Kali ini kamu sakit? Aku kan dari stripping terus ke film biasa aja. Stripping berat banget stripping berat. Nah pas aku syuting Danur The Last Chapter, aku sampai sakit dirawat rumah sakit. Karena infeksi apa gitu, terus aku anemia. Dan aku baru tahu aku anemia pas aku dirawat rumah sakit kemarin gitu. Jadi aku kayak wow, ternyata aku tidak sekuat Prilly yang 10 tahun lalu yang syuting horor tuh gas. Kalau kita syuting dari jam 10 malam sampai besok siang tuh kayak tenaga tetap ada. Sekarang tuh enggak gitu. Jadi kerasa banget lelahnya gitu ya. Sama mungkin aku ngerasa lebih sensitif ke hal-hal yang kayak gitu ya daripada yang 10 tahun lalu. Makanya kemarin pas penelusuran timnya Jurnal Risa tuh ngomong, kamu udah bagus nih sensitivitasnya sekarang. Makanya itu yang jadi bikin aku kayak, jangan gitu dong, aku tuh jadi sering merinding tahu gara-gara ini gitu. Terus aku jadinya kayak, ada apa nih di sini gitu. Berarti kamu nggak pernah ditutup lagi ya mata batinnya? Nggak.
kemarin sih pas jurnal Risa semuanya pada minta dibersihin, terus pas giliran aku juga mau Kang, yakin kamu udah bagus lo sensitifnya, udah dipertahanin aja kan nggak ganggu ini gitu. Terus aku ya udah deh, Gak ganggu. Tapi kalau dipegang itu lumayan iya, aku ganggu bilang sih. kayak tapi jangan diliatin di rumah ya. Aku sampai tolong dong jangan aku diliatin di hotel dan di rumah. Karena aku tuh males kalau misalnya aku diliatin di hotel yang aku nginepin gitu. Please diliatin di ruangan terbuka ya, jangan aku di ruangan tertutup diliatin. Kalau bareng-bareng orang nih gitu ya. Oke, berarti we have said bahwa Danur ini jadi Danur terakhir. Setelah sekian lama nih Setelah perjalanan 10 tahun. Danur, ada nggak yang mau kamu sampaikan gitu ke Risa? Aku sih mau berterima kasih ya ke Teh Risa dan ke MD juga Pak Awi, Kak Lele, Pak Manoj udah memberikan aku kepercayaan untuk memerankan karakter Risa ini. Soalnya Danur itu bukan cuma sekedar film buat aku, tapi bener-bener awal dari perjalanan karir juga. Dari aku Danur, aku akhirnya dilihat orang untuk di film dan akhirnya banyak orang yang akhirnya percaya untuk memberikan pekerjaan film buat aku. Okay. Karena kan pada saat itu stigma artis sinetron dan film tuh jauh kan. Orang tuh mengkotak-kotakan artis sinetron sama artis film gitu. Kalau sekarang kan udah enggak. Jadi Danur tuh benar-benar membukakan pintu itu gitu. Aku jadi bisa terjun ke industri film. Film horor juga pada saat itu lagi jelek image-nya. Jadi penonton jadi suka lagi sama film horor tanpa ada adegan-adegan yang mungkin kontroversial Oh gitu iya, kan. Pada aku saat ingat itu. zamannya. Ya kan. Dan apa ya, aku nggak pernah sebegitunya deket sama karakter yang aku mainin. Ya mungkin ini juga karena udah 10 tahun melekat. Dan aku bersyukur banget bisa ada di bagian hidupnya Teh Risa sih. Aku merasa aku sama Teh Risa tuh sama-sama bertumbuh bersama di bidang kita masing-masing. Jadi aku dan karakter Risanya pun juga ikut bertumbuh gitu. Dewasa sama-sama. So semoga Danur The Last Chapter ini bisa menjadi penutup yang manis untuk perjalanan Danur. Oh, that's so sweet. Apakah akan ada film-film horor lainnya yang diperankan oleh Prilly? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu, cuma jujur kalau dari hati aku sih pengen istirahat dulu dari horor. Aku mau drama dulu, film-film drama, karena masih banyak banget karakter-karakter yang juga belum aku coba. Terakhir nih, kita ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman Neroris yang harus banget nonton Danur The Last Chapter? Kalau teman-teman Neroris pasti udah sering ya ngedenger cerita-cerita horor ya dari acara ini. Mungkin kalau nonton Danur jadi lebih kebuka lagi kali ya matanya tentang kejadian-kejadian horor. Terus ternyata nggak semua hantu tuh jahat. Jadi ya dengan nonton Danur mungkin jadi bisa lebih kebuka bahwa di setiap cerita mereka yang nggak terlihat itu ada kenangan kelam yang juga harus kita mengerti. Oh, that's so well done. Jadi nonton Danur The Last Chapter 18 Maret. Yeay, jangan lupa guys untuk nonton. Thank you so much Prilly for Sama-sama. coming. Thank you. Jangan lupa untuk follow Prilly dan jangan lupa untuk subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Stop senyum-senyum. The shit about to go down. Yes.